warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum pelajaran prakarya dimulai, marilah kita awali dulu dengan baca doa surat Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan Qurani Immunity. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran prakarya pada pagi hari ini, membahas tentang kerajinan serat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian kerajinan serat. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis dan karakteristik kerajinan serat. Anak-anakku, kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan? Kerajinan merupakan suatu hasil karya dari olahan tangan manusia. Baik itu olahan dari tangan manusia sendiri maupun olahan yang dibantu dengan alat bantu. Misalnya dengan mesin jahit, dengan alat tenun, dan sebagainya. Contoh dari kerajinan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, kerajinan yang berasal dari serat batang jalin yang berupa kotak tempat menyimpan barang. Dan yang kedua adalah bahan dasar dari tanah liat yang berupa guci atau bisa juga untuk tempat minum dan sebagainya. Dan yang kerajinan yang ketiga adalah bahan dasar serat buah kapas. Nah, ini bisa digunakan untuk bahan untuk membuat pakaian. Anak-anakku, bahan kerajinan ini asalnya ada yang berasal dari alami dan ada yang berasal dari buatan. Bahan yang berasal dari alami yaitu benda yang ada di lingkungan sekitar kita yang terdapat banyak di alam, yang dapat langsung digunakan langsung untuk membuat bahan baku kerajinan. Contohnya kapas, kepompong sutra, dan bulu domba. Sedangkan bahan buatan yaitu bahan baku suatu kerajinan yang merupakan hasil olahan dari manusia. Contohnya berupa wol sintetik, nilon, tambang, dan lain-lain. Anak-anakku, pengertian serat di sini adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan yang utuh. Contoh serat yang paling sering dijumpai adalah serat pada kain. Jenis-jenis serat yang serat alami dan serat buatan. Kalau serat alami yaitu serat yang langsung dapat ditemukan di alam
yang langsung dapat digunakan sebagai bahan mentah dalam membuat kerajinan. Contohnya tadi seperti jalin, kemudian tanah liat, kapas. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Serat alami berdasarkan jenisnya dan karakteristiknya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Dan yang ketiga adalah serat mineral. Anak-anakku, perlu diketahui, pada pelajaran prakarya di sini kita nanti hanya membahas tentang serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Apa saja serat dari tumbuhan itu? Yaitu serat dari tumbuhan terdiri dari serat dari biji, serat dari buah, serat dari batang, dan serat dari daun. Contoh serat dari biji. Nah, kalian tahu gambar di sini adalah gambar kapuk yang bisa dijumpai di jalan-jalan, di kebun, ya. Ini pohonnya agak tinggi. Nah, dan yang kedua yang dari biji adalah tanaman kapas. Yang biasa kita menggunakannya untuk kapas kecantikan, untuk kapas untuk luka dan sebagainya. Sedangkan hasil dari kerajinan serat dari biji ini antara lain bisa digunakan untuk bantal, kasur, atau guling. Ini asalnya dari serat kapuk. Sedangkan serat dari kapas bisa digunakan untuk membuat pakaian, membuat kaos, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, anak-anakku, serat yang berasal dari batangnya. Contohnya batang anggrek, batang melinjo, batang pohon beringin, dan batang mahkota dewa. Yang berikutnya adalah serat dari daunnya. Ya, kalian lihat di sini adalah daun mendong. Daun mendong ini banyak orang yang menganggap remeh, tapi di sini untuk prakarya ini bisa dimanfaatkan daun mendong ini untuk beberapa macam kerajinan. Memang hidupnya adalah bisa di rawa-rawa atau di pinggir-pinggir sungai. Kemudian daun nanas. Selain buahnya yang bisa manfaat, daunnya pun bisa bermanfaat untuk dijadikan sebuah kerajinan. Dan di sini adalah daun pandan berduri. Daun pandan berduri ini memang tidak ada buahnya, tapi daunnya bisa dimanfaatkan untuk bermacam kerajinan. Ya. Contoh hasil kerajinan dari serat daun, anak-anak. Di sini ada sebuah tas. Ya. Bahan tas ini adalah terbuat dari bisa serat nanas atau bisa dari serat pandan berduri, bahkan bisa juga dari daun mendong. Kemudian ini ada tikar. Nah, sekarang anak-anakku, kita membahas yang berikutnya adalah serat dari buah. Nah, kalian tahu semuanya, ini adalah sabut kelapa. Tapi yang tidak dipakai untuk kerajinan bukan buahnya, melainkan sabutnya. Jadi tidak dibuang percuma begitu saja, tapi kita bisa memanfaatkannya membuat kerajinan-kerajinan antara lain ya, bisa digunakan untuk tas, tempat tisu, topi. Nah, bahkan bisa juga dipakai untuk bahan membuat sapu. Ya. Sekarang kalau tadi tentang jenis serat dari tumbuh-tumbuhan, sekarang kita menginjak tentang serat hewan. Nah, kalian tahu
hewan domba. Ya. Hewan domba terkenal dengan bulunya yang sangat tebal. Inilah yang dimanfaatkan untuk membuat kain yang berupa wool. Ini bahan untuk membuat tekstil dari wool, berasal dari bulu domba. Serat hewan yang berikutnya adalah ulat sutra. Jadi tidak sembarang ulat yang kita pakai untuk kerajinan di sini, tapi ulat sutra yang warnanya putih bersih. Kemudian dipintal dan dijadikan sebuah benang dan dijadikan untuk bahan dasar kain sutra. Nah, itu tadi anak-anakku tentang kerajinan serat yang kalian peroleh pada pagi ini. Nanti di sini anak-anak, sebelum Bu Nani akhiri, kalian nanti saya beri tugas rumah ya, karena sekarang masih suasananya daring, harus tetap di rumah. Walaupun tetap di rumah, kita harus semangat. Yang tugas pertama anak-anak, nanti kalian lihat buku paket halaman 2, yaitu lembar kerja yang kedua. Tugasnya yaitu mengidentifikasi bahan serat di wilayah setempat. Kalian nanti membuat 4 contoh bahan yang berasal dari tumbuhan dan yang berasal dari hewan. Dan yang kedua anak-anak, tugas rumahnya menjawab 5 soal yang sudah saya tuliskan. Nah, tugas 1 dan 2 ini nanti harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Tugasnya ditulis dan membuat tabel di kertas folio dan dikumpulkan pada pertemuan waktu atau bisa juga lewat classroom. Kirimkan jawabannya lewat classroom. Anak-anakku, sebelum kita tutup materi prakarya pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa akhir belajar. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Sekian anak-anakku, mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.